Halo teman-teman, selamat datang di channel Vault-In. Kali ini kita belajar lagi ya dasar tentang PHP, khususnya tentang cara pengiriman data menggunakan GET dan menggunakan POST. Di sini sudah ada keterangannya kalau GET itu digunakan untuk mengirim data melalui URL dan POST digunakan untuk mengirim data secara tersembunyi melalui HTTP request. Jadi kalau POST ini datanya itu kita tidak bisa lihat, kalau GET ini kita bisa lihat datanya melalui URL. Biasanya kan seperti ini ya, kalau ada biasanya sering kan ada kayak gini kan, ID sama dengan atau apa sama dengan, ini pengiriman data melalui URL menggunakan metode GET. Kalau POST itu berbeda, itu menggunakan form. Nanti kita akan coba ya. Jadi saya sudah buat sebuah form sederhana ya kan. Formnya adalah ada inputannya, ini teks. Inputan teksnya adalah nama dan ada button atau tombol. Tombolnya adalah tombol kirim. Jadi tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi seperti ini ya kan. Jadi ini akan kita isikan namanya ya kan, kirim. Nanti dari file PHP ini akan menampilkan apa yang kita kirim. Sederhananya seperti itu aja. Kita praktik aja ya sebelum saya jelaskan. Misalkan namanya adalah Budi. Kirim, maka dia akan menampilkan Budi. Kalau kita kirim namanya Vault-Ins, maka dia akan menampilkan kata Vault-Ins. Dan ini adalah menggunakan metode GET karena kita lihat di sini ada pengiriman data melalui URL. Caranya adalah melalui tanda tanya, kemudian ini adalah sebagai labelnya nama, dan ini adalah value-nya Vault-In. Maka kita akan bisa tangkap melalui PHP ya, kita bisa tampilkan di sini. Codingnya gimana? Codingnya seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan HTML-nya, formnya ya kan. Nah, lalu ketika kita submit, kita tangkap melalui PHP. Kita buat satu file PHP di sini. Dan ini jangan lupa ya, di sini metodenya dikasih get ya, form metode get. Dan action itu di file mana? Kebetulan file ini adalah namanya input_get_post.php. Maka kita akan kirimkan datanya ke file ini. Maka kita actionnya adalah ke file ini juga. Kalau ke file lain juga bisa, kita tinggal ketik aja file yang lain. Dan coding ini penangkapan datanya adalah di file lain juga. Kalau ini kebetulan saya ingin menampilkan di form yang sama atau di file yang sama, maka saya inputkan di nama file yang sama. Ini adalah cara penangkapan datanya. Jadi kita bisa menggunakan if kondisi dulu. Ini adalah mengecek ya, mengecek jika ada data dengan label nama, maka kita akan tampilkan datanya gitu. Karena apa? Karena harus dicek itu kenapa? Karena agar tidak error. Misalkan tidak ada label nama yang dikirim tapi kita menampilkan label nama itu, nanti maka akan error. Contoh ya, misalkan saya komen. Nah, saya nggak ngecek apapun. Nah, dia akan error. Saya nggak mengirimkan label nama, tapi di sini saya menampilkan label nama, maka tidak akan ketemu, jadi akan error. Makanya kita harus kasih if dulu seperti pembelajaran kemarin. If iset itu adalah ada nggak sih label nama. Kalau ada, maka kita akan tampilkan halo nama, value-nya. HTML special char adalah sebuah fungsi bawaan ya. Kita sudah belajar fungsi dan prosedur kemarin. Ini adalah fungsi bawaan dari PHP sendiri untuk meng-cleansing ya, men-cleansing data-data. Misalkan contoh nih, seperti ini, maka dia akan tampilkan seperti ini. Jadi ini lebih aman untuk sebagai preventif terhadap SQL injeksi ya kan. Lalu untuk metode POST ini gimana? Metode POST ya kan, kita tadi udah belajar tentang metode GET ya kan. Ini yang atas kita mengirimkan lewat sini. Kemudian kalau yang bawah ini gimana metode POST ini? Ya, contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah form juga, formnya sama seperti yang di atas, cuman beda metode aja. Yang atas ini metodenya GET, yang bawah ini adalah metodenya POST. Dan actionnya masih ke file yang sama.
Dan kita akan bedakan ya name-nya, labelnya nama 2 ya, dan di sini adalah ada tombolnya juga kirim, misalkan kirim pos ya, biar beda tampilannya kayak yang sebelumnya. Ya, seperti ini ya. Kita coba aja ya. Di sini juga ditangkap juga ya, ditangkap ya. If iset ada nggak sih pos label nama yang dikirim dengan metode post ya, cara bacanya seperti itu. Label nama 2 yang dikirim dengan metode post ada nggak sih gitu. Maka kita akan coba tampilkan ya. Kita akan coba ini, kirim pos nama Yoi. Sama seperti yang di atas, bedanya adalah dia tidak ada di sini di get-nya. Dia tersemat, disembunyikan di dalam mungkin satu sesi di PHP. Kemudian kita tampilkan dalam file PHP ini sendiri. Jadi kira-kira gimana? Lebih aman yang mana? Lebih aman yang post ya, karena post ini banyak digunakan daripada get. Get hanya untuk tertentu saja, mungkin data-data tidak kredensial, kita bisa melalui get karena lebih mudah. Kalau data-data kredensial seperti password itu kita gunakan post untuk mengirim datanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke studi kasusnya ya. Studi kasusnya adalah contoh, misalkan kita akan membuat sebuah form login sederhana. Jadi kalau user menuliskan username dan password yang sesuai, maka kita akan tampilkan pesan ya Anda berhak masuk gitu kan. Contoh ini adalah tampilannya mungkin seperti ini. Ya, ini form login sederhana. Di sini ada inputan username dan passwordnya apa, kemudian ada tombol login. Codingnya seperti ini, sederhana ya. Pertama adalah biasa untuk headernya form login sederhana, kemudian metode post menggunakan form ya kan. Kemudian sini saya kasih BR aja ya, break line, biar tampilannya nggak seperti ini, tapi seperti ini ya kan. Oke, di sini ada 2 form ya, input password dan form type password. Bedanya teks dan password ini seperti ini. Kalau form input tipe teks, dia akan menampilkan apa yang kita ketik. Kalau form tipenya password, dia akan memasking menjadi poin-poin seperti ini. Nah, ini bedanya kalau tipe teks dan tipe password. Dan sebenarnya banyak lagi tipe, ada numerik, ada ya macam-macam. Cuman kita mengenal 2 jenis ini cukup, tipe teks dan tipe password dulu. Karena untuk cache login ini hanya 2 ini aja. Kita akan coba ya. Jadi kalau usernya itu admin dan passwordnya 1234, kita akan menampilkan login berhasil itu kan. Kalau enggak, akan menampilkan login salah. Di sini kita if ya, if metodenya adalah post ya kan. Kita akan samakan aja kayak yang ini mungkin. Jadi kita cek dulu ya. Di sini ada nggak label yang dikirim dengan metode post dengan nama labelnya adalah username dan nama labelnya adalah password. Di sini mengecek dengan 2 kondisi ya, 2 kondisi ini dan ini harus terpenuhi semua. Kalau ini terpenuhi, ini benar dan ini benar, maka kita akan masuk ke dalam sini. Kalau enggak, kita nggak akan mengeksekusi kode yang di dalam sini gitu. Label ini tuh mana sih label ini? Label ini adalah name dari input ini. Name dan name, username dan password. Jadi tiap input ini name ini adalah labelnya gitu ya. Kita langsung coba aja ya. Misalnya admin dan passwordnya 1234. Kita coba login. Nah, login berhasil. Selamat datang admin. Nah, tadi kan username-nya ya kan. Coba kita salahkan 1345. Ya, username dan password Anda salah. Oke, begitu guys. Kira-kira gimana? Mudah atau tidak? Kalau mudah, kalian boleh tulis kolom komentar ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tuliskan di kolom komentar juga, nanti akan saya jawab. Mungkin kalian ada kendala bisa tuliskan di kolom komentar juga, nanti akan saya bantu troubleshootnya gitu ya. Sesi berikutnya mungkin saya akan isi dengan database, koneksi ke database, kita login menggunakan database. Kalau ini kan login kita hanya hardcode ya kan, admin 1234. Lah gimana kalau loginnya itu kita use data usernya itu ada di database.
Ya, nanti akan saya bahas di sesi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye bye.